Apa aja yang diceritakan kepada dia, dia terima semua, dia dengar semua, nggak disaring-saring, nah, gitu, kira-kira. Jadi ini bahasa ejekan kepada Nabi. Kalau kita mudahkan, Muhammad itu apa aja yang disampaikan orang kan jadi diterima semua, diiyakan semua. Nah, ini sebetulnya kritik kepada Nabi. Nah, padahal kan yang namanya telinga itu kan apa saja yang masuk kan dia nggak bisa nyari. Yang menyaring itu tentulah akal hati kita. Nah, tapi ini salah satu pepatah Arab. Kalau orang dikatakan dia itu telinga, artinya dia itu telinga itu nggak bisa nyari. Apa saja yang mendengar, yang dia dengar itu dia iyakan semua. Nabi itu dicap manusia kayak gitu. Jadi ini sebetulnya ejekan kepada Nabi. Yang mengucapkan ini orang munafik. Jadi nadanya itu bukan nada baik itu, nada ejek. Nah, gitu. Huwa uzunun, dia itu telinga. Artinya apa saja yang diucapkan orang kepada dia, siapa aja yang ngomong, diterimanya, dia dengar. Nah, apa jawaban Quran ketika orang-orang munafik ejek Nabi dengan Nabi Muhammad itu mau terima saja apa yang dikatakan orang? Kalau itulah kritikan orang-orang munafik, uzunu khairin lakum. Betul, telinga Nabi itu memang mendengar semua. Nah, tapi perlu kita ketahui, sebetulnya apa yang dikatakan Quran. Jadi seorang pemimpin itu perlu punya telinga. Jadi seorang pemimpin itu Quran ini sedang ngajari. Seorang pemimpin itu sejatinya harus punya telinga. Artinya dia mau mendengar keluhan masyarakatnya, keluhan rakyatnya, keluhan bawahannya. Nah, Nabi itu mendengar semua keluhan umat, kesulitan umat, apa yang harus mereka kerjakan. Nabi selalu mendengar untuk mencari solusi. Nah, sifat mendengar Nabi yang mendengar semua perkataan penderitaan umat itu justru dijadikan bahan ejekan oleh orang munafik. Padahal sejatinya pemimpin yang benar itu adalah pemimpin yang mau mendengar. Coba kalau sempat pemimpin kita tak mau dengar, tak ada kritik yang bisa disampaikan ke dia, itu sudah susah gitu. Nah, jadi rupanya jadi nabi, jadi pemimpin itu susah. Jadi nggak mendengar itu dikritik juga, terlalu mendengar dikritik juga. Nah, tetapi dari sisi Nabi sebagai seorang Nabi, selaku pemimpin umat, pembawa risalah, Quran benarkan Nabi itu memang uzunu khair. Memang Nabi itu selalu mendengar, tapi yang Nabi dengarkan itu adalah selalu yang membawa kebaikan untuk kalian. Jadi Nabi mendengar keluhan umat, Nabi mendengar penderitaan umat, Nabi mendengar apa yang menjadi sakit bagi umat, Nabi dengar. Justru itu yang baik kata Quran. Jadi sifat Nabi mendengar itu bukan buruk. Yang buruk itu di mata orang munafik. Tapi dalam pandangan Allah, selaku pemimpin, dia memang harus mendengar. Nah, makanya Quran menyebut uzunu khair. Telinga Nabi itu, apa yang didengar oleh Nabi itu adalah sesuatu yang baik. Nanti akibatnya baik untuk kalian, hai orang Islam. Walaupun mungkin ini nggak baik bagi orang munafik, tapi bagi orang Islam, karena Nabi mendengar keluhan umat, penderitaan umat, nah itu baik. Nanti Nabi memberikan jalan, memberikan solusi, memberikan penjelasan. Nah, di mana letak kebaikan Nabi itu nanti? Di samping Nabi mendengar keluhan umat, yu'minu billah. Nabi itu mendengar keluhan umat, pada saat yang sama Nabi adalah orang yang beriman kepada Allah. Nah, iman kepada Allah inilah yang membuat Nabi tidak akan mungkin mendengar yang macam-macam, yang aneh-aneh, yang gak karuan-karuan itu gak mungkin Nabi dengar. Walaupun masuk ke telinga Nabi, hal-hal yang menyakiti Nabi kadang-kadang Nabi maafkan saja, Nabi abaikan saja. Tapi karena iman Nabi kepada Allah, maka kemudian yang keluar tetap yang baik. Nah, secara tersirat ayat ini
memberikan gambaran sejatinya seorang pemimpin yang baik ya seperti Nabi itu, yang mau mendengar keluhan umat. Itu. Jadi kritik bukan sesuatu yang buruk bagi seorang pemimpin sejatinya. Dia tahu di mana yang harus diperbaiki karena dia mendengar. Kalau dia tak mau dengar, dia tentu akan merasa bahwa dia paling betul, paling baik semua. Nah, Quran ingin mengajarkan seperti ini, walaupun ini untuk seorang nabi yang dalam pandangan kita umat Islam, ya sudah paling sempurna lah makhluk Allah yang satu ini. Tapi di hadapan umat ternyata tetap saja ada yang tidak nyaman, tetap saja ada yang mengkritik. Nah, Nabi adalah pendengar yang baik bagi kamu, dan Nabi itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Maka iman kepada Allah inilah kemudian yang membuat Nabi tidak akan mungkin mengeluarkan reaksi yang tidak betul. Di samping itu, wa yu'minu lil mu'minin, Nabi itu juga percaya kepada orang mukmin. Nah, ayat ini yu'minu lil mu'minin sekali lagi menjadi pesan tafsiran Quran juga. Sejatinya kita sesama muslim, orang-orang muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah itu harus ada tumbuh kepercayaan. Dan artinya secara tersirat juga sesama mukmin itu sejatinya tak boleh mengkhianati saudaranya yang mukmin. Nabi beriman kepada Allah, Nabi juga percaya kepada orang-orang mukmin. Jadi apa yang disampaikan oleh para sahabat kepada Nabi, Nabi terima. Nah, itu karena Nabi percaya kepada orang-orang mukmin. Apalagi hasil dengar Nabi itu, Nabi itu juga adalah rahmatul lil ladzina amanu minkum. Nabi itu adalah juga memberi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kalian. Jadi hasil dengar Nabi itu, apa yang menjadi solusi Nabi nanti itu akan bermanfaat dan memberi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kalian. Nah, lalu kemudian Quran menjawab itu yang mengkritik Nabi tadi, yang bilang Nabi itu telinganya nggak tersaring itu, semua didengar itu. Maka Quran menjawab, walladzina yu'zuna Rasulullah lahum azabun alim. Orang-orang yang menyakiti Nabi dengan lidahnya tadi, yang mengejek Nabi telinga tak bersaring itu, walladzina yu'zuna Rasulullah, orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka nanti di akhirat akan ada azab yang sangat berat. Nah, ayat ini mengancam secara tegas siapapun yang menyakiti Nabi, walaupun itu dalam konteks pribadi, apalagi konteks Nabi sebagai Rasulullah, itu adalah hal yang menyakiti Nabi dan terancam dengan azab yang pedih. Makanya kalau kita baca di ayat surat pendek, surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Quran itu bilang para pembencimu itu ya Muhammad, orang-orang yang membencimu itu baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan yang sifatnya membenci Nabi, itu akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makanya umat Islam kalau sampai ada, walaupun ini dari pihak-pihak yang tidak senang, tidak nyaman dengan Islam, membuat hal-hal yang langsung ditujukan kepada Nabi. Kan dulu mungkin ada pihak non-muslim, para pembenci Islam itu mengkarikaturkan Nabi. Nah, bagi umat Islam itu sama dengan penyakit Nabi. Maka itu tersakiti umat Islam juga. Nah, begitu umat Islam terhadap Nabi. Nah, sehingga Allah mengingatkan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, mereka itu akan Allah sediakan azab yang pedih nanti di akhirat. Nah, itu sebabnya kemudian para sahabatlah yang mempraktekkan adab ini kepada Nabi. Misalnya kalau Nabi bertanya, tahukah kalian tentang masalah ini begini? Nah, ini saking adabnya, saking tak beraninya mereka menyakiti Nabi itu. Kalau Nabi tanya,
Mereka akan jawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang tahu, kami nggak tahu. Padahal walaupun mereka tahu, mereka jawab seperti itu sebagai bentuk kesopanan, sebagai bentuk adab kepada Nabi, agar jangan kata-kata itu menyakiti hati. Nah, ini adab kepada Rasul yang dipakai oleh para sahabat. Lalu kemudian yang berikutnya, ada lagi sebagian orang munafik. Sebagian orang munafik juga yang yahlifuna billahi lakum. Sebagian orang munafik ini juga ada yang bersumpah demi Allah. Bersumpah mereka demi Allah. Guna sumpah itu lakum. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum. Mereka bersumpah demi Allah agar mereka itu mendapatkan kesenangan, mendapatkan simpati dari orang-orang muslim. Jadi ayat ini saya gambarkan begini. Rupanya orang-orang munafik itu beragam tingkatnya. Ada yang berani langsung ngata-ngatain Nabi. Ada yang gak berani ngata-ngatain Nabi, tapi mereka tetap pura-pura menjadi seorang muslim. Di hadapan sahabat-sahabat Nabi, mereka itu bersumpah, kami ini tidak pernah ngata-ngatain Nabi. Gitu. Jadi sumpah mereka itu ditujukan bahwa ingin menegaskan kepada para sahabat Nabi, di hadapan para sahabat Nabi, mereka bilang, kami ini tak pernah mengata-ngatai Nabi itu, mencaci Nabi itu kami tidak pernah. Demi Allah kami bersumpah bahwa kami tidak pernah mencaci Nabi, mencela Nabi. Nah, ada pula kelompok orang munafik yang seperti ini. Kalau di hadapan Nabi, mereka gak berani. Tapi di hadapan orang-orang muslim, mereka itu bersumpah mencari simpati orang muslim, mencari simpati sahabat supaya dianggap kawan. Padahal hati mereka tetaplah munafik. Nah, ini rupanya begitu banyak tipenya orang-orang munafik itu di Madinah. Nah, inilah yang digambarkan oleh ayat ke-62 ini. Wa yahlifuna billahi lakum liyurdukum. Mereka bersumpah demi Allah kepada orang-orang atau para sahabat Nabi. Gunanya apa sumpah itu ditujukan? Nah, ini berarti sumpah ini sebetulnya sumpah palsu. Bersumpah liyurdukum, agar mereka itu mendapatkan simpati dari kamu, wahai para sahabat Nabi. Bersumpah bahwa mereka sepanjang ini tidak pernah mencela, mencaci Nabi, tidak pernah mengejek Nabi. Nah, Allah tahu isi hati mereka. Maka kemudian Allah menjawab, wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurdu in kanu mu'minin. Kalau kalian ingin mendapatkan keridhaan, jangan mendapatkan simpati dari sahabat Nabi. Kalau mau mendapatkan simpati itu, carilah keridhaan Allah dan Rasul. Kalau kalian dengan kepura-puraan cuma ingin mendapatkan simpati dari sahabat Nabi, itu nggak penting, kata Quran. Kalau kalian betul-betul tulus beriman kepada Allah, jangan cari muka terhadap para sahabat Nabi. Jujur sajalah, beriman sajalah kepada Allah dan Rasul. Itu yang lebih baik. Nah, sehingga Al-Quran menjawab, wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduhu in kanu mu'minin. Allah dan Rasulnya lah lebih baik untuk dicari keridhaannya daripada mencari keridhaan sahabat-sahabat Nabi. Itu kurang layak, kata Quran. Nah, in kanu mu'minin, jika kalian termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Nah, kita kan mencari simpati itu ya kebanyakan bukan kepada Allah dan Rasul, tetapi siapa yang kira-kira dapat memberikan keuntungan kepada kita. Kalau dia pemimpin, ada carilah simpati pemimpin. Ya, kalau hari ini ya ujung-ujungnya bahasanya bisa jadi gila. Nah, Quran mengajarkan mencari simpati dengan ketulusan. Carilah keridhaan Allah, carilah simpati dari Allah dan Rasul. Walaupun simpati dari sahabat itu juga tidak menjadi jaminan. Nah, orang-orang munafik ternyata melakukan itu. Mereka cari simpati sahabat, mudah-mudahan ini
dapat menjadi pengantar mereka untuk mendapatkan simpati dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Quran kemudian jawab, Allah dan Rasulnya itulah yang lebih berhak untuk dicarikan keridhaannya, dimintai keridhaannya jika kalian betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul. Nah, jadi setiap kali orang-orang munafik itu menunjukkan sikapnya kepada orang mukmin, setiap kali juga Quran langsung membongkar ketidakbetulan mereka. Langsung dibuka oleh Al-Quran rahasia hati mereka. Nah, ini sebahagian dari penjelasan Allah tentang sifat orang munafik. Maka ayat 62 itu dilanjutkan lagi dengan ayat 63 ini. Kata Quran, kalian yang cuma mencari simpati manusia itu, mencari simpati makhluk itu, mencari keridhaan makhluk itu, bukan keridhaan Allah dan Rasul. Maka kemudian Quran memberikan jawaban, alam ya'lamu annahu, tidakkah kalian yakin, tidakkah kalian tahu sesungguhnya siapa yang menentang Allah dan Rasul, mayuhadidillah wa rasulah, siapa yang menentang Allah dan Rasul. Walaupun mungkin dia mendapat simpati dari sahabat Nabi, mendapat keridhaan sahabat, tapi hatinya tak tulus beriman kepada Allah dan Rasul, itu artinya sama dengan menentang Allah dan Rasul. Maka Quran tegas-tegas bilang, may yuhadidillah wa rasulah, siapa yang menentang Allah dan Rasul dengan tetap berpura-pura sebagai munafik, tidak tulus keimanannya, apa ancamannya? Fa'anna lahu nara jahannam, maka sesungguhnya untuk orang-orang yang seperti itu, yang munafik seperti itu, bagi mereka ada neraka jahanam. Jadi Quran itu ingin membuat kita itu beragama itu tulus, nggak yang aneh-aneh. Sehingga Quran sekali lagi, may yuhadidillah wa rasulah, siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya bagi orang tersebut akan ada neraka jahanam, khalidan fiha, mereka akan kekal di neraka jahanam ini. Mereka akan dihukum kekal di neraka jahanam ini. Nah, kekal di neraka jahanam itu, kata Quran, zalikal khizyul azim, itu adalah balasan yang sangat besar, azab yang sangat besar. Lalu kemudian berikutnya, ini Quran terus membuka sifat orang munafik. Di ayat berikutnya, yahzarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Ada lagi satu kelompok, ada orang-orang munafik itu yang sebetulnya mereka takut jangan-jangan Tuhan terus menurunkan ayat yang membongkar isi hati mereka. Jadi setiap kali mereka bergaul dengan umat Islam, mereka itu dihantui kekhawatiran, jangan-jangan nanti ada ayat Quran yang Allah turunkan kepada Nabi, yang itu tujuannya adalah membuka sikap-sikap munafik mereka. Dan itu juga diceritakan oleh Al-Quran dalam ayat ini. Nah, Quran mengatakan, yahzarul munafiqun an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Orang-orang munafik itu ketakutan, khawatir. Orang-orang munafik itu khawatir, ketakutan. Apa yang mereka takutkan? An tunazzala alaihim suratun, bahwa akan diturunkan kepada mereka satu surat, rangkaian ayat-ayat Al-Quran, itu surat. Nah, kita maklum surat itu kan, kalau ayat itu satu ayat, dua ayat, tiga ayat Quran. Tapi kumpulan beberapa ayat itu biasanya disebut surat dalam istilah bahasa Quran. Kumpulan beberapa ayat itu surat. Bagian terkecil dari Al-Quran itu ayat. Nah, kumpulan beberapa ayat surat. Dan itu dikhawatiri oleh orang-orang munafik. Nah, ternyata ayat ini membongkar rahasia hati mereka yang mereka pendam. Kata Quran, yahzarul munafiqun
orang-orang munafik itu sebetulnya ketakutan. Apa yang mereka takutkan? Antunazzala alaihim suratun, bahwa akan diturunkan kepada mereka satu surat. Tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Nanti surat itu akan menceritakan, memaparkan, mengungkap apa rahasia-rahasia yang ada di dalam hati mereka. Jadi sifat-sifat munafik yang ada di dalam hati mereka itu akan dibuka oleh Quran. Itu yang mereka takutkan. Nah, tapi ternyata Allah memang betul-betul menurunkan ayat yang membuka sikap batin orang-orang munafik. Nah, itulah surat Al-Munafiqun. Nanti kalau kita sampai, mungkin masih terlalu jauh memang. Itu ada di juz 20-an ya. Juz 20-an. Surat Munafiqun itu dibuka oleh Al-Quran. Semua sikap orang munafik, apa yang terpendam di hati mereka itu dibongkar oleh Al-Quran. Nah, ini ketakutan mereka itu digambarkan oleh ayat ini. Jadi satu surat yang memberitahukan kepada mereka apa yang tersimpan di hati orang-orang munafik. Maka kemudian Quran atas ketakutan orang munafik itu justru bilang begini, Qul istahzi'u. Nah, bilang sama orang-orang munafik itu, ya Muhammad, istahzi'u. Terus sajalah kalian ngejek-ngejek, mengolok-olok Nabi, mengolok-olok ayat Al-Quran ini, terus saja. Tapi kata Quran, innallaha mukhrijum ma tahzarun. Sesungguhnya Allah pasti akan mengeluarkan ayat yang membongkar apa yang menjadi ketakutan kalian. Itu dijanjikan oleh Al-Quran. Nanti Allah betul-betul akan turunkan ayat-ayat atau surat yang membongkar, yang memberitahukan apa yang ada di dalam hati orang-orang munafik. Dan itu diantaranya adalah surat Al-Munafiqun. Jadi kalau kita baca surat Al-Munafiqun itu memang semuanya dibuka oleh Al-Quran, apa yang menjadi penyakit hati bagi orang-orang munafik tersebut. Nah, lagi-lagi di ayat yang berikutnya juga Quran membuka lagi sifat orang munafik itu. Sifat orang munafik itu selalu bermain dua kaki. Kalau kita bahasa hari ini, bermain dua kaki itu. Di satu sisi mereka menampakkan keislaman baik-baik, tapi kalau sudah kumpul dengan kawan-kawannya, mereka buka kartu lagi. Nah, itu munafik seperti itu. Dan sekali lagi di ayat yang ke-65 Quran langsung menyebutkan seperti itu. Ini gaya mainnya orang munafik seperti itu. Kata Quran, "Wala in sa'altahu." Jika kamu tanya ya Muhammad, apakah kamu mengejek saya? Apakah kamu mencerca Al-Quran? Apakah kamu menghina Allah dan Rasul? Kalau kamu tanya seperti itu, la yaqulunna, mereka itu pasti akan menjawab. Apa jawaban mereka? Inna ma kunna nahudu wa nal'ab. Kami, kalaupun ada suara-suara sumbang yang berkaitan dengan Nabi, yang berkaitan dengan Al-Quran, itu kan kami cuma bercanda dan main-main aja. Itu bahasanya. Jadi kalau ditanya para sahabat, kalian ngejek Nabi kami ya? Jadi ya kami bergurau aja itu. Kami bergurau aja. Jadi Nabi itu jadi bahan gurauan, Quran itu jadi bahan gurauan. Kata sebagian ulama tafsir, ayat ini ditujukan kalau mereka lagi kumpul sesama mereka, sesama munafik. Jadi konteksnya ayat ini kata sebagian ulama tafsir bukan ditanya oleh orang-orang muslim, tapi ketika ditanya oleh temannya sesama munafik. Kalau kita gambarkan beginilah, kira-kira kumpul lah orang-orang munafik itu yang tadinya ketika ketemu dengan orang muslim dia baik-baik aja tuh bahasanya. Kalaupun ngejek tapi dengan bahasa simbolik saja, nggak terlalu nampak.
Tapi begitu kumpul dengan kawannya sesama munafik, kawannya tanya, kamu tadi ngejek orang muslim ya? Kamu tadi ngejek Nabi ya? Kamu ngejek Al-Quran ya? Apa jawabnya? Kami main-main aja tuh. Kami main-main aja. Jadi Quran itu, Nabi itu, Islam itu dijadikan bahan ejek. Dan ternyata sampai hari ini pun tidak sedikit orang-orang yang di luar Islam itu begitu perilakunya terhadap Islam. Jadi banyak ajaran Islam itu yang dijadikan bahan ejek. Dan ternyata itu gambarnya sudah disebut oleh Al-Quran. Nah ini dia ayatnya. Walakin sa'altahu, jika engkau tanya kepada mereka ya Muhammad, apakah kamu tadi sudah mengejek saya, mengejek Allah dan Rasul atau mempermainkan Al-Quran? Mereka akan berkata, innama kunna naqudu wa nal'ab. Sesungguhnya kami itu hanya bersenda gurau dan main-main. Jadi Allah, Rasul, agama itu dijadikan bagi mereka murah, dijadikan bahan mainan. Nah, lalu kemudian dengan nada yang tajam, Quran bertanya, Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ya, kalau kita mudahkan, Allah, Rasul, ayat-ayat Quran itu kalian jadikan barang mainan. Itu nada bertanya itu tegas itu. Masa iya Allah, Rasul, ayat Quran itu yang dijadikan bahan mainan? Apa nggak ada lagi bahan mainan yang lain? Nah, ayat ini kata para ulama sekali lagi menjadi isyarat juga bahwa yang berkaitan dengan Allah, yang berkaitan dengan Rasul, dan yang berkaitan dengan agama itu bukan bahan untuk jadi bahan mainan. Walaupun hanya sekedar gurau. Makanya mungkin di majelis ini dulu saya pernah sampaikan begini. Kita itu kadang-kadang ada juga ngomong lepas sambil bergurau. Misalnya ada teman yang mungkin karena kita terlalu banyak berbuat khilaf dalam agama ini, jadi kawan ingatkan, nanti kalau mati dilempar malaikat ke neraka. Nah, ada yang dengan nada agak pintar menjawab, ini kalau nanti malaikat karena saya kebanyakan dosa terlalu jauh melemparnya, nanti terlempar sampai ke surga. Itu tidak mungkin. Tapi itu cara seperti itu ngejek agama. Masa iya malaikat salah melempar ya? Itu kan nggak mungkin. Nah itu bagian dari kelihatannya bergurau, percakapan biasa. Tapi itu dalam pandangan Allah itu ngejek agama. Jadi apakah yang pantas Allah, ayat-ayat Allah dan Rasulnya kalian jadikan bahan ejekan? Apakah pantas? Jadi itu nada bertanya Quran keras. Apakah pantas Allah, ayat-ayat Allah, Al-Quran maksudnya, Rasul Allah itu dijadikan bahan ejekan? Apa pantas? Apa nggak ada lagi yang pantas itu untuk dijadikan bahan ejekan? Kalau sudah sampai Allah, Rasul, agama dijadikan bahan ejekan, itu sudah nggak ada lagi yang perlu dipertahankan. Nah, ternyata cerita menyudutkan, menjelek-jelekkan keyakinan Islam itu sudah ada juga di zaman kami. Nah, lalu kemudian Quran tetap memberikan nasihat kepada mereka-mereka yang mengejek Allah, ayat Allah, Rasul Allah, agama yang dibawa oleh Rasul ini. Quran kemudian memberikan peringatan, la ta'taziru, jangan kalian melampaui batas. Jangan kalian melampaui batas. Karena nanti tidak akan ada uzur bagi kalian. Artinya secara tersirat kata Allah ngancam, kalau terus-terusan kayak gitu, azab akan segera turun. Gak ada lagi istilah dispensasi, gak ada lagi uzur-uzur. Pokoknya kalau sudah nanti seperti ini terus, Allah akan tidak lagi memberikan kalian uzur. La ta'taziru, tidak akan ada uzur, tidak akan ada keringanan, tidak akan ada dispensasi.
bisa saja azab segera Allah turun. Dengan cara mengejek Allah, ayat Allah, Rasulullah, qad kafartum ba'da imanikum. Itu artinya sesungguhnya kalian telah kufur setelah tadi kalian beriman. Nah itu, jadi ngejek agama itu dalam pandangan Quran bisa menyebabkan orang jatuh ke dalam kekufuran. Jadi sanksinya bukan ringan. Nah, ngejek ajaran agama itu, menganggap ringan, menganggap enteng ajaran agama itu bisa menyebabkan membawa orang kepada kekufuran. Makanya ayat ini mengingatkan la ta'taziru, jangan kalian melampaui batas. Nanti tidak ada lagi dispensasi, tidak ada lagi keuzuran dari Allah. Kenapa? Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah kufur gara-gara mengejek ajaran Allah itu. Setelah tadi kalian beriman. Tadi udah bagus-bagus jadi seorang muslim, tapi dengan mengejek ajaran Allah, kalian sudah jatuh menjadi kufur. Nah, qad kafartum ba'da imanikum. Walaupun dalam kehidupan nyata tidak selalu, nah ini berkaitan dengan azab Allah. Apakah begitu orang bersalah langsung Allah turunkan azab? Allah punya hikmah dan kebijaksanaannya sendiri. Nah, ini menarik. Ada hadis Nabi begini. Andai kata setiap kesalahan makhluk itu langsung dihukum oleh Allah seketika, maka tidak akan ada lagi makhluk yang hidup di dunia ini. Andai katalah kita ini satu ketika hilaf kita, salah kita, langsung Allah jatuhkan sanksi, maka kata hadis Nabi itu tidak ada lagi makhluk yang bisa hidup. Sanksi tetap Allah berikan, tapi kapannya ini adalah hikmah dan kebijaksanaan Allah. Nah, terhadap orang munafik begitu juga. Ada sebagian orang munafik yang terus Allah biarkan dalam kemunafikannya. Tapi ada sebagian orang munafik yang juga Allah berikan sanksi hukum. Nah, maka kemudian ayat ini, in ta'fu an ta'ifati, jika engkau memaafkan sebahagian dari orang munafik, ada yang dibiarkan tidak langsung dikasih azab. Tapi yang pasti, nu'azzim ta'ifatan, tapi pada kalian lain Allah akan mengazabnya juga. Nah, jadi soal azab itu memang hak Allah. Tapi sekali lagi kita jangan pernah menganggap enteng azab Allah itu. Tidak hari ini, mungkin besok. Tidak besok atau besok. Tapi di akhirat itu pasti. Nah, jadi kepada orang munafik, jika engkau maafkan mereka ya Muhammad, tentang satu kelompok yang mengejekmu itu, tapi yang pasti Allah akan mengazab kelompok yang lain. Kenapa? Bi annahum kanu mujrimin. Disebabkan mereka itu adalah kaum yang selalu berbuat dosa dan tak pernah berhenti berbuat dosa. Jadi ayat ini keras sekali ancaman Quran. Jadi mengejek ajaran agama itu sekali lagi kesimpulannya bisa mengantar orang kepada kekufuran. Nah, kekufuran itu akan tetap dan dipastikan akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita. Walaupun ayat ini ceritanya terhadap orang munafik yang ada pada masa Nabi di Madinah, tapi patut menjadi perhatian kita bahwa jangan-jangan di tengah kita pun, sebagian dari kita pun ada yang mempunyai ciri-ciri seperti yang digambarkan oleh Al-Quran. Kemunafikan itu bisa saja ada di mana-mana. Nah, ini yang menjadi peringatan bagi kita dalam ayat yang kita sampaikan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa rizqan wa tawfiqan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.